Halo, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini aku mau bahas aplikasi pinjaman online, yaitu ada Pundi ya. Karena dari teman-teman udah banyak yang menanyakan aplikasi ada Pundi ya. Maka dari itu aku mau review, tapi ini bukan untuk pencairan ya, melainkan untuk resiko telat bayarnya. Dan dari teman-teman banyak yang galbay, banyak yang takutan ya. Soalnya udah telat di aplikasi ada Pundi. Soalnya aplikasi ada Pundi ini biasa untuk penagihannya itu lumayan agak di luar kendali ya, ngancem ini ngancem itu, jadi banyak yang telat dan takut ya. Yang jelas satu ya, takut didatengin ke rumah. Yang kedua, takut sebar data. Terus yang ketiganya ini pasti takutnya itu masuk ke by checking ya, atau istilah sekarang itu sidik OJK. Maka dari itu aku mau bahas dari status ada Pundi sampai ntar resiko-resikonya itu apa aja. Oke, langsung aja kita lihat status ada Pundi di situs resminya OJK ya. Kita langsung buka aja. Untuk status ada Pundi ya, soalnya di sini ada Pundi itu sudah legal ya guys, sudah terdaftar di OJK. Maka dari itu kita cek langsung untuk statusnya ada Pundi. Oke, kita cari ada Pundi ya. Ini daftar untuk perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK ya guys. Kita cari ada Pundi. Oke, kita scroll ke bawah. Ada Pundi mana ya? Ada Pundi. Oke, ada Pundi. Oke guys, ada Pundi, ada di nomor 115 ya. Kalian fokus ke nomor 115. Ada Pundi ya, itu websitenya di sini juga ada ya, www.adapundi.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Info Tekno Siaga ya. Ada Pundi terdaftar sejak 7 Agustus 2019. Berarti bener kalau ada Pundi memang sudah terdaftar di OJK ya guys. Oke, kita buka di Play Store ya untuk ada Pundi. Kita lihat statusnya ya, ada Pundi. Oke, ini dia ada Pundi. Oke, di sini ada Pundi ya. Sudah terdaftar di OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan juga AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ada Pundi pinjaman online uang dana rupiah kredit ya, PT Info Tekno Siaga ya. Oke, kita buka dalamnya ya untuk ada Pundi. Ada Pundi. Oke guys, untuk ada Pundi ini penggunanya udah lumayan banyak ya. Jadi di sini ada keterangannya, udah
lebih dari 1 juta kali di download ya guys. Jadi penggunanya sudah banyak ya. Oke, kita di sini kita cek untuk izin aplikasinya ya. Oke, di sini ada Pundi mengakses kamera, lokasi, mikrofon dan lainnya ya. Tapi di sini tidak ada untuk akses kontak ya guys. Maka dari itu buat teman-teman yang kemarin menanyakan apakah kalau kita telah ada Pundi akan disebar data, itu enggak ya. Karena di sini ada Pundi nggak punya akses ke kontak ya, intinya seperti itu. Jadi hanya kamera, lokasi, mikrofon ya. Nah, jadi kalau misalkan ada Pundi sebar data, misalkan menghubungi ke kontak di luar Kondar ya, kontak darurat, itu mungkin bisa jadi PR ya. Ada di mana dapat kontak-kontak yang lain ya. Oke. Nah, itu untuk status ada kami ya. Jadi gini guys, kalau kita telat di ada Pundi, yang jelas satu ya, untuk debt kolektor lapangannya itu, untuk informasi yang terakhir itu belum ada yang dikunjungi ya. Jadi kalau ada Pundi biasanya mungkin telepon, SMS atau WA, mau OTW debt kolektornya ke rumah, itu bohong ya. Soalnya sampai sekarang itu belum ada yang nongol ya untuk dari DC ada Pundi. Biasanya seperti itu ya. Kita dikasih somasi, dikirim lewat WA, katanya debt collector itu mau datang ke rumah ya. Tapi untuk sampai sekarang belum ada yang dikunjungi. Makanya buat teman-teman yang mungkin lagi khawatir ya, takut dikunjungi ke rumah, itu belum ada ya, belum ada yang dikunjungi ke rumah. Lalu kalau kita telat bayar di ada Pundi, kita akan masuk ke by checking. Nah itu enggak ya, enggak banget. Soalnya untuk pinjol yang bisa melaporkan nasabahnya ke by checking atau sekarang istilahnya itu slik ya, slik OJK, itu biasanya ciri-cirinya itu pinjol yang kerjasama dengan bank ya, itu baru bisa melakukan nasabahnya ke slik ya, slik OJK. Misal kita gagal bayar di kredit pintar ya, nah itu untuk kredit pintar itu bisa yang melaporkan nasabahnya ke OJK. Jadi ntar melaporkannya itu bukan atas nama dari aplikasi kredit pintar, melainkan dari bank BTPN ya. Jadi si nasabah itu punya utang di BTPN ya, seperti itu. Makanya bisa pengaruh ke slik OJK ya kalau untuk kredit pintar. Tapi kalau untuk ada Pundi itu enggak ya guys. Maka dari itu buat teman-teman, kalau yang gagal bayar di ada Pundi nggak usah khawatir ya, soalnya nggak pengaruh ke slik OJK. Tapi intinya kalau kita gagal bayar itu, yang jelas itu kita masuk ke Pusdapil ya, atau pusat data fintech lending, yang jelas kita masuk di situ. Kenapa? Jadi untuk Pusdapil itu pusat informasi nasabah-nasabah yang sudah mungkin batuk-batuk ya, udah telat bayar. Jadi di situ kalau kita minjem di fintech lain, kita akan kesulitan ya. Misalkan kita udah telat bayar di ada Pundi, lalu kita mengajukan pinjaman lagi di pinjol yang lain, kita itu akan ditolak ya guys. Kenapa ditolak? Karena si pinjol yang mau kita daftarin itu pasti mencari informasi tentang nasabahnya ya, nasabah yang baru yang akan mau minjem, seperti itu. Jadi ntar histori kita ya akan ada di Pusdapil kalau kita udah pernah galbay di pinjol lain ya.
Jadi itu resikonya, kita akan kesulitan mengajukan di fintech lain ya. Oke, itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.